Selamat datang di halaman terakhir. Malam ini gua nggak bakal nyuruh lu bayangin apa-apa. Gua cuma mau ceritain satu lembar kenyataan dari tahun 1923 di Tokyo. Tentang sebuah kesetiaan yang saking kuatnya sampai-sampai kematian pun nggak bisa mutusin itu. Siapkan posisi paling nyaman, kita bahas tentang Hachiko. Rutinitas yang sempurna. Setiap pagi di tahun 1924, seorang profesor namanya Hidesaburo Ueno jalan kaki ke stasiun Shibuya buat kerja. Di sampingnya ada seekor anjing Akita warna coklat muda bernama Hachiko. Hubungan mereka itu bukan cuma majikan sama hewan, tapi kayak dua sahabat yang saling paham tanpa perlu ngomong. Rutinitas mereka itu kaku banget. Hachiko bakal nunggu di depan stasiun sampai jam 3 sore tepat pas kereta profesor balik. Begitu si profesor keluar dari pintu stasiun, Hachiko langsung lari nyamperin. Mereka pulang bareng setiap hari, gak peduli hujan badai atau panas terik. Kesetiaan itu lahir dari hal-hal kecil yang diulang terus-menerus. Sampai akhirnya di satu sore di bulan Mei 1925, profesor itu nggak pernah keluar lagi dari pintu stasiun karena meninggal mendadak di kampus. Penantian yang menolak berhenti. Disinilah emosinya main. Sore itu, Hachiko nunggu kereta terakhir lewat, stasiun mulai sepi, lampu-lampu jalan mulai nyala, tapi profesor nggak ada. Hachiko nggak pulang. Dia tetap nunggu di titik yang sama. Besoknya, dia balik lagi jam 3 sore. Besoknya lagi, dan besoknya lagi. Orang-orang di stasiun mulai ngelihat anjing ini setiap hari. Dia nggak minta makan, dia nggak ganggu orang, dia cuma duduk diam sambil matanya nggak lepas dari pintu keluar stasiun. Lo bayangin selama 9 tahun, 9 bulan, dan 15 hari, Hachiko nunggu di tempat yang sama. Dia ngerasain musim dingin yang bikin bulunya beku, musim panas yang bikin dia haus, tapi dia nggak pernah geser 1 senti pun dari janji yang nggak pernah tertulis itu. Tahun demi tahun lewat, Hachiko mulai tua. Jalannya mulai pincang, telinganya satu sudah turun, matanya mulai kabur. Tapi instingnya nggak pernah salah. Begitu jam dinding stasiun nunjukin angka 3, dia bakal bangun dan duduk tegap. Banyak orang yang lewat ngasih dia makanan, tapi Hachiko tetap punya tatapan yang kosong sekaligus penuh harap. Emosi orang-orang Tokyo saat itu pecah pas lihat anjing ini. Mereka ngelihat sebuah pengabdian yang manusia pun jarang punya. Hachiko jadi simbol bahwa cinta itu bukan cuma soal saat kita bersama, tapi soal apa yang kita lakuin pas orang itu sudah nggak ada. Kesunyian di depan stasiun Shibuya tiap sore itu kerasa berat banget bagi siapapun yang tahu ceritanya. Pertemuan terakhir di salju. Maret 1935, salju turun lebat banget di Tokyo. Hachiko yang sudah lemah banget ditemukan tidur untuk selamanya di sebuah jalan dekat stasiun. Dia mati di tempat dia nunggu selama hampir 10 tahun. Pas berita ini kesebar, seluruh stasiun Shibuya mendadak jadi sunyi. Orang-orang naruh bunga di tempat Hachiko biasa nunggu. Secara teknis, perjalanan Hachiko selesai. Dia nggak perlu lagi nunggu jam 3 sore. Dalam sejarah, ini adalah momen paling emosional yang pernah terjadi di sebuah stasiun kereta api. Dia membuktikan kalau kesetiaan itu nggak punya batas waktu. Sekarang, ada patung perunggu Hachiko di sana. Patung itu diam, statis,
tapi nyimpen emosi yang luar biasa gede. Dia ngajarin kita kalau ada hal-hal di dunia ini yang gak akan pernah berubah, sesusah apapun keadaannya. Malam ini biarin diri lo kayak Hachiko yang akhirnya bertemu sama majikannya. Tugas lo buat hari ini sudah tuntas. Gak ada lagi yang perlu ditunggu, gak ada lagi yang perlu dicari. Semua janji sudah ditepati. Biarin badan lo ngerasa tenang sedamai Hachiko yang akhirnya bisa tidur nyenyak setelah penantian panjangnya. Semuanya sudah selesai. Semuanya sudah aman. Selamat istirahat ya. Tidur yang nyenyak. Selesai. 외든 어둠에 나 흩어지는 곳에서로 이제 나를